بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah jazakumullah, dambaan setiap insan yang berakal sehat, yang baik, ialah dia bisa mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan dunia akhirat. Di dunia ini sebagai seseorang yang sa'id, berbahagia, seseorang yang muflih, sukses, berhasil pada agamanya, apalagi di yaumul qiyamah nanti pada puncaknya. Sa'adah fid dunya wal akhirah, al-fawzul azim, keberuntungan yang sangat besar dunia akhirat, al-falah fid dunya wal akhirah, sukses berhasil dunia akhirat. Ini dambaan setiap insan tanpa terkecuali. Ikhwan fillah jazakumullah, yang untuk dipahami di sini adalah pengertian bahagia, beruntung, sukses dalam pandangan syariat. Supaya kita bisa berikhtiar, berusaha, berupaya mendapatkannya dengan makna yang benar, jalur yang benar. Bukan fata morgana, bukan apa kata orang, bukan dalam pandangan umumnya orang-orang. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika menjelaskan tentang makna muflih di Al-Baqarah, ketika menjelaskan tentang kaum muttaqin, dikatakan wa ulaika humul muflihun, yang bertakwa, yang beriman adalah orang-orang yang muflih, menggapai falah. Beliau mengatakan ai alladzi adraku ma talabu wa najau min syarri ma minhu harabu. Dikatakan muflih, orang-orang yang muflih ialah alladzina adraku ma talabu, yang bisa meraih, menggapai, mendapatkan apa yang mereka cari. Wa najau min syarri ma minhu harabu, dan selamat dari berbagai macam
kejahatan, keburukan, kejelekan yang mereka lari daripadanya. 2 poin. Mendapatkan yang diinginkan, selamat dari mara bahaya yang dikhawatirkan. Dua-duanya. Ikhwan fillah azakumullah. Athar ini lafadznya masih umum. Terkait dengan idrakul talab, menggapai yang dicari, itu tentu masing-masing orang punya pandangan, punya target. Kalau ahlu dunia, orang-orang yang pikirannya dunia, yang mereka maukan dengan menggapai yang mereka cari, dapat dunia yang banyak. Selamat dari mara bahaya dunia. Ya, kaya jangan miskin, lapang jangan sempit, uang banyak jangan kiri, sehat jangan sakit. Itu ahlu dunia. Maka di sini terkait dengan pandangan syariat itu ada dhabit. Dhabitnya, kaidahnya adalah sesuai dengan pandangan syariat, gitu. Mendapatkan, menggapai apa yang mereka cari sesuai dengan pandangan syariat. Selamat dari kejahatan, keburukan yang mereka khawatirkan sesuai dengan pandangan syariat. Terkait dengan kebaikannya yang mau digapai, kejahatan yang harus terselamatkan daripadanya, itu dalam pandangan syariat. Dikarenakan inilah yang dikatakan hakiki. Kalau dalam pandangan semata-mata pandangan orang, itu fata morgana, wahmi, khayali. Barakallahu fikum. Yang kita cari Pak Ikhwan, yang kita cari adalah hakiki, bukan morgana. Yang hakiki itu yang sesuai dengan pandangan syariat, pandangan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, dalam pandangan syariat yang namanya al-matlub, yang dicari, ya, kita berikhtiar menggapai yang kita cari. Yang dicari adalah 2. Yang pertama terkait dengan urusan dunia kita. Yang kedua terkait dengan perkara agama kita. Al-umur tata'alluq bid-dunya, yang terkait dengan dunia dan terkait dengan agama, lalu akhirat. Itu yang dicari. Barakallahu fikum. Terkait dengan urusan dunia, barakallahu fikum, kuncinya adalah rizqun halal, rezeki yang halal, hayatun thayyibah, kehidupan yang thayyibah, yang baik, qanaah, syukur nikmat, sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Hakadha. Ini duniawiyah terkait dengan pandangan-pandangan syariat. Rezekinya harus halal, usahanya harus halal, digunakan untuk perkara yang halal, dialokasikan perkara yang halal, harus thayyibah, baik, bagus, dipandangkan dengan qanaah. Dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih kepada dia. Dikasih banyak, syukur nikmat. Dikasih sedikit, sabar dan tabah. Itu terkait dengan duniawiyah. Sehingga yang namanya kebaikan bisa dirasakan orang kaya, bisa dirasakan orang miskin. Bahagia dirasakan orang kaya, juga orang miskin. Sukses dirasakan orang kaya, juga yang miskin. Yang kaya kalau syukur nikmat, yang miskin kalau sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Kuncinya pada qanaah. Qanaah. Barakallahu fikum. Ini makna ayat yang di An-Nahl, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min farnuhyiyannahu hayatan thayyibah." Yang beramal saleh, baik laki-laki atau wanita dan beriman, maka sungguh kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang thayyibah. Di antara tasnya adalah al-qanaah.
merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah kasihkan kepada dia. Banyak, qanaah cukup, sedang cukup, kurang cukup. Qanaahnya orang syukur, orang-orang kaya syukur nikmat. Qanaahnya orang miskin sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Itu kuncinya. Barakallahu fikum. Mengerjakan ini maka dia akan mendapatkan yang namanya sa'adatun fil qalbi. Bahagia dalam kalbunya. Sukses urusan duniawiyahnya. Berhasil dia. Dan duniawiyah tadi akan berefek kepada diniyahnya, agamanya dan akhiratnya. Taib, yang qanaah dapat kebaikan dunia akhirat, yang syukur nikmat dapat kebaikan dunia akhirat, yang sabar dapat kebaikan dunia akhirat, dibahasakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Barakallahu fikum, itu kata kuncinya. Sehingga jangan dibayangkan orang yang bahagia itu yang kaya raya, semata-mata kaya raya. Enggak. Orang kaya hartanya banyak, melimpah, usahanya lancar, income-nya banyak, pemasukannya banyak, tapi haram. Itu kebinasaan. Dengan cara-cara yang haram, itu kebinasaan. Atau dialokasikan, digunakan perkara-perkara yang haram, itu kebinasaan. Itu bukan kebahagiaan. Itu fata morgana. Nah, dikatakan wahmi khayali. Dia menghayalkan bahagia. Saya bahagia. Saya bisa punya rumah megah. Saya punya mobil mewah. Saya punya uang banyak. Saya bisa makan apapun. Saya bisa mengenakan apapun. Bukan itu terjadi. Kalau itu hatta orang kafir punya, kaum musyrikin punya, para fusak, fasik punya. Tetapi hatinya kosong. Jangan keharaman agama. Dia mengerjakan hal-hal yang Allah murka. Ini kehancuran. Itu kebinasaan. Kaya tidak syukur, kaya kufur nikmat hancur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur bertambah. Kufur azabku sangat pedih kata Allah. Barakallahu fikum. Oh berarti ya miskin yang meraih kebahagiaan. Tidak juga. Sudah miskin, sudah apa-apa, enggak punya apa-apa, kere, tidak sabar, penuh dengan keluh kesah, umpatan-umpatan, makian-makian, enggak tabat dengan cobaan hidup. Sudah miskin, kere, banyak dosanya lagi, mengerjakan keharaman-keharaman lagi. Ini bukan orang yang berbahagia dengan kepapahan dia, kemiskinan dia. Ini sengsara dunia akhirat ini. Sudah miskin, sudah kere, tidak punya kesabaran. Sudah miskin, sudah kere, banyak mengerjakan kemaksiatan. Sudah jatuh, tertimpa tangga ada rasanya, jatuh ketimpa batu besar, mampus dia. Binasa dunia akhirat dia. Sehingga patokannya bukan kaya, sedang atau miskin. Patokannya adalah usahanya halal. Rezekinya diraih dengan cara-cara yang halal. Digunakan untuk perkara yang halal. Qanaah, banyak bersyukur, sedikit bersabar. Itu namanya bahagia. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah kesabaran, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan seorang hamba tidaklah diberi anugerah yang lebih baik, lebih luas daripada kesabaran. Dengan sabar, dengan tabah, hidupnya akan tenang, tentram. Bahagia itu dalam kalbu, bukan dalam uang. Sukses itu dalam pandangan syariat. Ini falah bidunyahu, bahagia terkait dengan urusan duniawiyahnya.
sukses terkait dengan urusan duniawiyahnya. Menikmati dunia tapi dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah matlubus tsani, yang diraih, yang dicari yang kedua yang sesuai dengan bimbingan agama ialah terkait dengan umur diniyah, terkait dengan keagamaannya, dan ini yang paling penting. Paling penting. Dia meraih sa'adah, bahagia, fauzun, kebenaran, falah, kesuksesan terkait dengan urusan dunia diniyahnya. Dan ini yang paling inti, yang paling utama. Dan ini yang banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam adillah ayat hadis. Kita membicarakan tentang masalah fauzun, falahun, sa'adatun. Baik, kuncinya dikatakan banyak banget ya. Kuncinya adalah ayyakuna muslima. Dia sosok orang yang muslim. Mohon maaf ya, ini ranahnya orang-orang Islam. Nonis lewat, nggak masuk. Tahu nonis? Non Islam. Jangan bilang non is lain. Kalau non is itu nona is, nah gitu. Nonis non Islam. Barakallahu fikum. Kuncinya terkait dengan diniyahnya harus berislam, harus muslim. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Qad aflaha man aslam, sungguh telah sukses, berhasil, beruntung, lalu bahagia orang yang aslama, memeluk agama Islam. Lalu Allah kasih rezeki yang cukup, dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Qanaah itu duniawiyahnya, kafaf itu kondisi ekonomi yang paling afdal, itu namanya kafaf, cukup. Dikatakan banyak, enggak. Dikatakan kurang, tidak. Cukup. Yang namanya cukup itu adalah ketika ada hajat, ada. Tapi enggak lebih. Ada hajat, ada. Tapi enggak kurang. Barakallahu fikum. Itu namanya kafaf. Dikatakan lebih afdal, mau sombong, enggak bisa. Mau sombong itu kan ada kelebihannya kan. Ada lebihnya, ada banyaknya gitu. Dapat dunia cukup, sombong enggak bisa. Mau sombong, mau nyombong apanya, enggak ada lebihnya. Mau keluh kesah enggak bisa, wong cukup. Ada gitu, cukup gitu. Mau ngersulo, mau berkeluh kesah enggak bisa. Mau ngapain ada keluh kesah? Ini ada, ini ada, ini ada, ini cukup. Ada hajat, ada kepentingan, ada. Enggak bisa jaza, enggak bisa keluh kesah. Sombong enggak bisa, enggak ada lebihnya. Itu namanya cukup. Itu yang paling nikmat. Jadi orangnya sedang-sedang saja. Sehingga duniawiyahnya qanaah, kafaf. Agamanya Islam. Dipaham ya? Islam. Barakallahu fikum. Juga ikhwan fillah nasakumullah. Yang berikutnya lagi adalah tazkiyatun nufus. Betul-betul jiwanya bersih, hatinya suci, namanya tazkiyah. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam beberapa ayat Allah mengatakan dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung, sukses orang-orang yang zakkaha, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, telah merugi, merana, menderita orang yang mengotori kesucian jiwanya. Disebutkan dalam ayat yang dengan lafaz qad aflaha man tazakka. Sungguh telah aflah, sukses, beruntung orang-orang yang tazakka. Tazakka itu berjuang untuk mensucikan jiwanya.
Namanya tazkiyatun nufus. Jiwanya harus suci, hatinya harus bersih. At-tazaki dengan dua cara. Ini asal dari para salaf dan juga keterangan cukup panjang dari Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam pembahasan tazkiyatun nufus. At-tazaki bi amrayn, dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan barakallahu fikum amal-amal kebajikan, semua amal-amal saleh disucikan, ditumbuh kembangkan, dibersihkan dengan amal saleh. Itu umum. Keimanan, iman yang sahih yang kuat, akidah yang benar, i'tiqadun sahih, tauhid yang murni, barakallahu fikum, manhaj yang lurus, kesalehan, amal saleh, amal ibadah di atas sunnah, bimbingan sunnah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, semua amal saleh. Jiwa kita suci, bersih dengan semua amal saleh. Yang kedua adalah dikosongkan, disucikan dari lawan-lawannya, hal-hal yang mengotori jiwa. Barakallahu fikum. Disucikan dengan keimanan tanpa kekufuran, tumbuh kembang sehat dengan iman lalu tanpa kufur, dengan tauhid tanpa syirik, akidah yang sahihah, akidah yang benar tanpa akidah yang rusak, sunnah tanpa bid'ah, manhaj yang lurus tanpa penyimpangan-penyimpangan manhajiyah, kesolehan, ibadah tanpa kefasikan, kemaksiatan, akhlak yang mulia tanpa akhlak-akhlak yang buruk. Dua yang itu merupakan inti daripada berislam. Ya, bersihkan, kuatkan hati dengan perkara kebaikan, dibersihkan dari semua amal kejelekan. Ada namanya tazkiyatun nufus. Dikatakan yang demikian adalah aflah, orangnya sukses pada agamanya, dan yang terkait dengan agama ini akan membuat dia akan sukses terkait dengan duniawiyahnya, terbimbing dengan bimbingan syariat, dan nanti pada puncaknya di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Sehingga dalam banyak ayat dibahasakan dengan bahasa yang lain, dibahasakan dengan ketaatan, taatullah wa taatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sukses, bahagia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Dengan bahasa fauz, orangnya faiz. Dibahasakan falah, orangnya muflih. Dibahasakan sa'adah, orangnya sa'id. Mentaati Allah, mentaati Rasul. Itu juga luas pembahasannya dan berefek kepada tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, dan itu konsekuensi keislaman dia. Mentaati Allah, mentaati Rasul, itu berislam secara kafah. Barakallahu fikum. Juga dibahasakan dengan takwa. Dengan takwa, dengan takwa. Takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan-larangan. Itu tazkiyatun nufus. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun." Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang punya akal yang cerdas, kamu pasti akan beruntung, pasti akan sukses, akan berhasil. Takwa menggapai falah, dengan takwa menggapai kebahagiaan, dengan takwa menggapai kesuksesan dunia akhirat. Takwa Allah. Takwa itu menggambarkan amal saleh dikerjakan, amal toleh ditinggalkan, perintah kamu kerjakan, larangan kamu tinggalkan dalam semua aspek kehidupan yang ada, baik terkait dengan duniawiyah Anda atau terkait dengan diniyah Anda. Wah, ini dibahasakan dengan iman, amal soleh, iman dan takwa. Ini semua adalah kunci-kuncinya untuk bisa mendapatkan al-matlub, yang diinginkan, yang dicari terkait dengan diniyahnya. Betul-betul agamanya bagus, akidahnya, keimanannya, ketauhidannya, sunnahnya, amal kebajikannya, amal solehnya,
takwaannya, akhlaknya, budi pekertinya. Bagus. Barakallahu fikum. Sehingga mendapatkan yang namanya al-matlub, yang dicari, yang diinginkan terkait dengan dunia, agama, akhiratnya. Barakallahu fikum. Wa hakata nasakumullah. Yang satunya lagi, yang namanya falah, dia selamat dari semua kejahatan, kejelekan, mara bahaya yang dia takutkan. Ini poin yang kedua ya, mata-mata meraih kebaikan, tapi masih tertimpa keburukan, ya nggak bahagia. Nggak dikatakan sukses, nah, gitu ya. Anda meraih kebaikan, tapi mendapatkan keburukan, tidak bahagia. Yang namanya bahagia, kebaikan kamu cari, kamu raih, kamu dapatkan, kamu pegang. Nah, kejahatan, keburukan kamu terselamatkan daripadanya. Yang namanya syarr meliputi lawan-lawan yang disebutkan tadi. Itu syarr dalam pandangan syariat. Kejahatan kufur, kejahatan syirik, kejahatan kemaksiatan, kefasikan, kemungkaran, keburukan, akhlak yang tercela. Itu pasti. Ini harus. Baik, ya dengan poin-poin tadi. Termasuk asyar ialah asyar yang terkait dengan urusan dalam kehidupan duniawiyahnya. Selamat dari berbagai macam musuh besar. Selamat dari kondisi genting, mencekam, menakutkan yang menimpa dia. Selamat dari berbagai macam fitnah yang menerpa dirinya ketika hidup di dunia ini. Sudah termasuk syarr. Barakallahu fikum. Ini harus dia dapatkan. Selamat dari semua syarr tadi. Barakallahu fikum. Caranya poin-poin tadi. Itu 2 poin kan. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Mensucikan jiwa dengan iman tanpa kufur. Begitu. Tapi ada penambahan yang lain. Barakallahu fikum. Terkait dengan berbagai macam cobaan hidup, fitnah yang ada dalam kehidupan masing-masing kita. Dikatakan sukses, dikatakan bahagia, beruntung ketika dia terjauhkan dari fitnah, selamat dari fitnah, tidak tertimpa fitnah. Dia bukan maftun, terfitnah, apalagi fatan tukang fitnahnya. Rasul mengatakan dalam hadis disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Miqdam bin Ma'di Karib, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan dalam sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan. Yang berbahagia yang dijauhkan dari fitnah, yang bahagia yang dijauhkan dari fitnah, yang bahagia yang dijauhkan dari fitnah. Barakallahu fikum. Jauh, selamat dari fitnah syahwat, syubhat. Tidak terkena fitnah kufur, tidak terkena fitnah syirik, enggak terkena fitnah bid'ah, penyimpangan manhajiyah, enggak terkena ini semuanya. Orangnya istiqamah dengan Islam, dengan sunnah yang ada. Selamat dia, jauh dari fitnah syubhat. Selamat dari fitnah syahwat. Dia terjauhkan dari kemaksiatan, kefasikan, kefajiran, dosa-dosa. Selamat dia. Dia terjauhkan dari akhlak yang buruk, dari perangai-perangai yang jelek. Gak punya dia. Selamat dia. Dia terselamatkan dari godaan-godaan dunia, godaan wanita, godaan tahta, godaan harta. Tidak sampai membuat dia jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran agama atau larangan-larangan agama. Selamat dia. Itu namanya sa'id, orang yang berbahagia. Selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum.
Itu kenapa dalam pembahasan fitnah-fitnah yang begitu mengerikan diminta untuk fokus beramal saleh. Badiru bil a'mal, bersegera beramal saleh. Ibadah fil haraj, ibadah di masa fitnah seperti hijrah kepada aku. Diminta untuk fokus ibadah, fokus beramal saleh, fokus mengerjakan amal kebajikan. Jauhi larangan-larangan yang ada. Takwa Allah. Dia akan terselamatkan dari fitnah yang ada. Ketika selamat, dialah orang yang dikatakan sa'id, bahagia dia. Kenapa kok dia bahagia? Selamat dari semua mara bahaya. Selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada. Selamat. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Dan juga azakumullah yang berikutnya lagi ialah as-sidqu. Dia memiliki sifat jujur dalam beragama. Jujur dalam beragama. Sidqun. Lahir batinnya sama. Sesuai dengan bimbingan syariat. Ucapannya, perbuatannya, hatinya sama. Sesuai dengan bimbingan syariat. Dia kerjakan semua dengan penuh ketulusan, kejujuran, amanah. Tidak ada kemunafikan dalam kalbunya, jujur. Enggak ada makar, enggak ada rekayasa, enggak ada kamuflase, enggak ada permainan. Jujur dalam berislam. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang shadiqin, yang jujur. Antum cek di Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang faedahnya. Yang ini kan perintah beriman sudah, bertakwa sudah, dan diperintah bersama dengan orang yang shadiq dan jujur. Ini dampaknya nanti kata Ibnu Katsir rahimahullah, tanju minal mahalik. Kamu nanti akan selamat dari semua hal-hal yang membinasakan kamu, yang menghancurkan kamu dunia akhirat kamu. Selamat kamu. Dikatakan tanju minal mahalik. Selamat dari semua kebinasaan, semua penderitaan, semua yang menghancurkan. Menghancurkan agamamu, duniawiyah kamu, dengan sikap as-sidq. Barakallahu. Taib, ini berkaitan dengan pembahasan 3 orang sahabat yang enggak ikut perang Tabuk. Taib, tanpa uzur. Dia kan kemudian disebutkan dalam hadis panjang, dihajar, diboikot sampai 50 hari 50 malam. Barakallahu fikum. Tapi mereka Masya Allah jujur dalam taubatnya, jujur mengakui kesalahannya, semakin bagus, semakin baik, tulus. Maka Allah Ta'ala selamatkan mereka dari penyakit nifak, selamatkan mereka dari penyimpangan kemunafikan, dan dikatakan orang yang berbahagia. Barakallahu fikum. Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridainya, dalam hadis yang panjang itu menyatakan demikian. Kenikmatan yang paling besar yang dia rasakan semasa hidupnya itu cuma 2. Yang pertama adalah keislaman dia. Dia masuk Islam, dikasih Islam, diselamatkan dari kufur dan syirik. Dan yang kedua adalah ketika saat itu dia betul-betul bisa jujur di hadapannya Rasulullah SAW. Kan ketika selesai perang Tabuk, beliau pulang sama kota Madinah, di masjid kan datang itu yang enggak hadir, yang enggak ikut serta. Semuanya mengatakan uzur. Oh, saya ada uzur ini bla 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 bla. Datang Ka'ab bin Malik. Dan kala itu beliau jujur mengakui kesalahan. Tidak ada alasannya Rasulullah. Kalaupun saya beralasan, berargumentasi, pasti akan ketahuan juga. Masa-masa wahyu, Anda bohong, Anda tidak jujur, wahyu akan turun. Ini dusta ini. Sehingga beliau jujur. Saya jujur tidak punya
udzur apapun ya Rasulullah. Mengakui kesalahannya, mengakui dosanya dia, barakallahu fikum. Jujur dalam bab ini. Kata ini nikmat yang paling besar yang saya rasakan. Sebab kalau saya tidak jujur, saya akan binasa bersama dengan orang yang binasa, yakni kaum munafikin yang diancam dengan keras, diancam dengan azab yang sangat pedih terkait dengan ayat ini. Sehingga dikatakan oleh para ulama, as-sidqu munjatun. As-sidqu munjat. Jujur itu menyelamatkan. Jujur itu menyelamatkan. Sehingga diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan bersama dengan orang yang jujur. Fa tanjau minal mahalik. Kamu pasti akan selamat dari berbagai macam kebinasaan dan kehancuran. Selamat ini penting ya ikhwan. Selamat. Itu bahagia, itu sukses. Barakallahu fikum. Dengan kejujuran akan selamat, jauh dari fitnah akan selamat. Dan untuk kita Bani Adam, yang terakhir karena waktunya mau habis adalah dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan kita Bani Adam tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya dosa, tempatnya segitulah manusia. Dan itu semuanya membinasakan dia. Dosa menghancurkan dia. Kemaksiatan menghancurkan dia. Semua larangan agamanya dia terjang menghancurkan dia, membinasakan dia. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan, tidak ada kesuksesan dengan itu semuanya. Dan itu melekat pada kita. Kita ini banyak salahnya. Selalu berbuat salah siang dan malam. Barakallahu fikum. Supaya selamat dari efek negatif dosa kita. Di samping poin-poin tadi adalah kita harus banyak taubat dan istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Dengan taubat dan nasuha, istighfar yang tulus, yang jujur. Barakallahu fikum. Al-iqla' anil dzambi, tinggalkan dosa. An-nadama ala ma fat. Ini paling utama, penyesalan, sangat menyesal atas apa yang dikerjakan. Dan al-azm la ya'ud, berazam jangan mengulang lagi. Dan yang paling inti adalah an-nadama, penyesalan. An-nadamu taubah. Rasul mengatakan dalam hadis, penyesalan itulah bukti taubat. Menyesal. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nur 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu semuanya bertaubat kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan sukses, akan beruntung. Maknanya adalah kamu akan selamat dari berbagai macam malapetaka, berbagai macam al-bahalik, berbagai macam kehadiran dan kebinasaan disebabkan oleh dosa yang kamu kerjakan. Dengan kamu taubat, kamu istighfar, kamu rujuk kepada al-haq, maka efek negatif, kejahatan, keburukan, kebinasaan dari dosa tadi tidak akan menimpa Anda. Akan dihapuskan, akan dimaafkan, dan akan diganti dengan hal yang kamu impikan. Meraih kebaikan, puncak meraih surganya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang terpenuhi semua persyaratannya dan dari semua dosa. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Ini yang pertama. Pasti Allah Rabb kalian menghapuskan kesalahan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang pertama ya Pak. Diselamatkan dari mara bahaya dosa. Diganti yang lebih baik lagi yang kita dambakan selama ini. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai.
dapat surganya Allah Jalla wa'ala. Ini jumlah kiamat nanti ya ikhwan. Puncaknya al-falah al-haqiqi, ya, puncak kesuksesan mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini cara-caranya. Bahagia dunia, agama, akhirat. Bahagia dengan makna menggapai yang kita inginkan, syar'i, dan selamat dari yang kita khawatirkan juga syar'i. Selebihnya tabah, sabar, istiqomah di atasnya sampai akhir hayat. Disertai dengan doa, mohon doa taufik kepada Jalla wa'ala, taufik kepada Islam dan sunnah, doa keistiqomahan ala sunnah, doa meraih husnul khatimah, dan doa meraih surganya Allah Jalla wa'ala. Dan yang hakiki nanti ketika seorang hamba masuk dalam surganya Allah Jalla wa'ala, disitulah dia meraih yang hakiki selama ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufiknya bagi kita semua, diberi taufik kepada Islam dan sunnah, diberi taufik untuk mengamalkan amal kebajikan, diberi taufik untuk selamat dari semua mara bahaya, diberi taufik untuk istiqamah ala sunnah, diberi taufik untuk menggapai husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Pas apa kurang ini? Pas adzan. Mana ya? Cukup ya? Karena tausiah bukan daurah. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.